Aku minta maaf sayang, bisik Malik suatu malam setelah momen intim yang lagi-lagi berakhir terlalu cepat. Aisyah membalikkan badan, matanya yang hangat menatap Malik tanpa celaan. Kita hadapi ini bersama, Mas. Kamu tidak sendirian. Malik melirik jam dinding di kamar, pukul 2 pagi. Aisyah, istrinya, sudah terlelap, wajahnya teduh. Namun, Malik tahu, di balik ketenangan itu ada kerinduan dan hak yang belum terpenuhi. Sebuah rasa gagal perlahan menggerogoti harga dirinya sebagai suami. Dalam bingkai pernikahan yang kokoh, Islam telah mengajarkan bahwa rumah tangga ibarat dua pilar yang berdiri di atas hak dan kewajiban yang seimbang, bukan hanya nafkah lahir, tetapi juga nafkah batin. Malik selalu ingat bahwa kenikmatan seksual adalah hak krusial Aisyah, sebuah bentuk muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Sayangnya, belakangan ini ia merasa gagal memenuhi janji sucinya itu. Masalahnya bernama ejakulasi dini, ED. Kondisi ini bukan sekedar ketidaknyamanan, melainkan tantangan medis serius yang mengancam keharmonisan mereka. Aku minta maaf sayang, bisik Malik suatu malam setelah momen intim yang lagi-lagi berakhir terlalu cepat. Aisyah membalikan dadan, matanya yang hangat menatap Malik tanpa celaan. Kita hadapi ini bersama, Mas. Kamu tidak sendirian. Dukungan Aisyah adalah mata air di padang pasir. Aisyah sadar betul bahwa ED seringkali diperburuk oleh tekanan psikologis dan rasa malu. Respon negatif hanya akan menambah beban mental Malik. Sebaliknya, Aisyah memilih peran sebagai pendukung utama. Kita harus cari solusi profesional, Mas. Ini tanggung jawabmu dan aku akan mendampingimu, tegas Aisyah, mengambil inisiatif untuk mencari informasi tentang dokter androlog dan urolog. Malik mengangguk. Ia tahu dalam Islam, ikhtiar, usaha nyata, dan doa, tawakal harus berjalan beriringan. Berobat adalah keharusan, bentuk tanggung jawabnya dalam memenuhi hak istrinya. Di tengah ikhtiarnya, Malik merenungi dimensi spiritual dari masalahnya. Ia mencari panduan dalam literatur klasik. Ia tidak menemukan doa dari Nabi Muhammad SAW secara spesifik tentang ED. Namun, ia menemukan sebuah permata spiritual dari ulama tabi'in Ibnul Munkadir. Malam itu, setelah sholat tahajud, Malik menengadahkan tangan, melantunkan doa yang terasa begitu pribadi dan mendalam. Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Bacaan Allahumma qawwi dzakari fa innahu manfaatun li ahli. Artinya, ya Allah, kuatkan zakarku karena sesungguhnya hal itu bermanfaat buat istriku. Air mata Malik menetes. Ia tidak meminta kekuatan demi memuaskan nafsunya sendiri, melainkan demi Aisyah. Ia teringat penjelasan dalam kitab Faidul Qadir yang menyebutkan bahwa Ibnul Munkadir memohon kekuatan semata-mata untuk menunaikan hak istri. Khawatir jika kebutuhan batin istrinya diabaikan, ia akan terjerumus pada fitnah zina. Kesadaran akan tanggung jawab ini memberinya kekuatan baru. Doa tersebut menjadi pelecut bagi ikhtiar praktis Malik. Ia mulai mengikuti terapi perilaku yang diajarkan dokter, teknik stop-start dan squeeze teknik. Ia mulai mengonsumsi suplemen yang direkomendasikan dokter dan menjauhi obat-obatan yang tidak terjamin. Namun yang paling mengubahnya adalah disiplin barunya, senam Kegel. Setiap pagi ia melatih otot dasar panggulnya, otot yang selama ini ia abaikan. Ia juga mulai rutin berlari, olahraga kardio, menyadari bahwa kesehatan peredaran darah menyeluruh adalah kunci kesehatan seksual. Stres di kantor ia kelola dengan lebih baik dan ia memastikan jam tidurnya cukup. Pernikahan adalah timbal balik. Ketika Malik menunjukkan usahanya yang keras, dukungan Aisyah semakin besar. Ia tidak lagi merasa malu. Mereka bisa berbicara terbuka tentang progresnya, tentang perasaan mereka. Perlahan perubahan mulai terasa, bukan hanya durasi yang membaik, tetapi kualitas kedekatan mereka. Mereka berdua belajar bahwa keintiman sejati dibangun dari komunikasi, kesabaran, dan usaha bersama.
Kisah perselingkuhan yang sering ia dengar di media, di mana ketidakpuasan seksual dijadikan alasan, kini menjadi pengingat pahit. Malik dan Aisyah bersyukur. Mereka tahu bahwa meskipun kekurangan suami bukanlah pembenaran untuk zina, suami memiliki kewajiban moral dan agama untuk berjuang maksimal. Pagi itu Malik bangun dengan rasa damai. Ia bukan lagi pria yang dikalahkan oleh kecemasan. Ia adalah suami yang bertanggung jawab, yang telah memadukan pengobatan, ikhtiar, gaya hidup sehat, dan doa yang tulus. Ia menoleh ke samping, melihat Aisyah tersenyum dalam tidurnya. Alhamdulillah, bisik Malik. Kekuatan yang ia pinta dalam doanya telah datang, bukan dalam sekejap mata, tetapi melalui jerih payah yang diberkahi. Kekuatan itu adalah ketenangan hati, keharmonisan rumah tangga, dan pemenuhan janji suci di hadapan Tuhannya.